Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dalam pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi itu apa? Klasifikasi itu adalah pengelompokan. Jadi, klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri dan perbedaan dari makhluk hidup tersebut. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama yaitu ciri-ciri benda di sekitar kita. Ada apa sajakah di sekitar kita? Termasuk benda mati atau makhluk hidup. Ciri-cirinya bagaimana? Setelah kita memahami tentang benda mati dan makhluk hidup, akan kita lanjutkan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apa sajakah ciri-ciri makhluk hidup itu? Setelah itu, kita klasifikasikan makhluk hidup itu. Karena, kenapa harus kita klasifikasikan? Kenapa harus kita kelompok-kelompokkan? Karena sangat banyak spesies yang ada di bumi ini, terutama untuk tumbuhan dan hewan. Di dalam slide itu ada dua gambar. Kita akan belajar tentang benda mati dan makhluk hidup. Nah, dari gambar sebutkan persamaan dan perbedaannya. Persamaan dari mobil dan kelinci itu apa saja? Dan perbedaan dari mobil dan kelinci itu apa saja? Dari gambar tersebut, kita bisa melihat ciri-ciri kehidupannya, yaitu yang pertama, kita melihat ciri-ciri dari mobil. Mobil itu bergerak atau tidak? Jawabannya iya, karena mobil itu bisa bergerak, tetapi tidak bisa bernafas dan tidak bisa tumbuh. Mobil juga memerlukan energi dalam bergerak. Contohnya energinya adalah solar. Tetapi mobil tidak bisa berkembang biak, tidak bisa menjadi banyak, tidak bisa menggandakan dirinya. Dan mobil juga mengeluarkan zat sisa. Untuk kelinci, dia bergerak, bernafas, tumbuh, memerlukan energi berupa makanan, berkembang biak atau bertambah banyak, dan mengeluarkan zat sisa. Kesimpulannya, mobil dan kelinci itu memiliki persamaan ciri, yakni bergerak, memerlukan energi, dan mengeluarkan zat sisa. Kesimpulan yang kedua yaitu mobil tidak tergolong makhluk hidup karena tidak memenuhi syarat ciri-ciri dari makhluk hidup, karena dia tidak bernafas, tidak tumbuh, dan tidak berkembang biak. Jadi bisa kita simpulkan kenapa buku atau mobil atau ballpoint atau barang-barang yang lain, benda hidup yang lain itu dikatakan benda mati, ya, karena tidak memenuhi syarat ciri-ciri dari makhluk hidup. Selanjutnya kita akan belajar tentang, ada gambar seorang anak, kuda, dan tumbuhan. Kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja? Ciri-ciri dari manusia, hewan, dan tumbuhan itu apa saja? Yang pertama, ada gambar pohon terkena sinar matahari dan ada karbon dioksidanya, ada airnya. Setelah itu ada seseorang yang menghirup udara. Ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bernafas. Bernafas adalah proses pertukaran udara masuk dan keluar dari tubuh. Pada manusia, gas yang diambil adalah
oksigen, dan yang dikeluarkan adalah karbon dioksida dan uap air. Jadi ketika proses menghirup udara, dia itu menghirup oksigen. Tetapi ketika mengeluarkan udara itu berupa karbon dioksida dan uap air. Nah, untuk tumbuhan bagaimana? Apa gas yang diserap? Gas yang diserap itu adalah karbon dioksida dan mengeluarkan apa? Mengeluarkan oksigen. Jadi untuk manusia dan hewan itu sama, dia mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Sedangkan untuk tumbuhan yang diambil itu adalah karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Ciri yang kedua, ada ayam, dari mulai telur, embrio, menetas, terus menjadi ayam yang masih kecil dan ayam dewasa. Terus ada bayi, anak kecil sampai ke tua. Berarti ciri makhluk hidup yang kedua yaitu tumbuh dan berkembang. Kenapa tumbuh dan berkembang itu dijadikan satu? Terus apakah ada perbedaan antara tumbuh dan berkembang itu? Kita lihat slide berikutnya. Nah, kalau ini digambar itu merupakan pertumbuhan. Kenapa? Karena pertumbuhan dalam biologi itu mengacu kepada perubahan fisik berupa pertambahan ukuran, volume, tinggi, dan massa. Jadi ini kan mulai dari biji menjadi pohon yang besar. Jadi ada perubahan ukuran dari segini, dari kecil dari biji menjadi sebesar ini. Ukurannya bertambah, volumenya juga bertambah, tingginya dan masanya pun juga bertambah. Itu pertumbuhan. Dan perubahan tubuh dalam pertumbuhan ini dapat diukur secara kuantitatif. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bisa kita ukur menggunakan alat ukur. Bisa menghasilkan alat ukurnya itu bisa menghasilkan angka. Perkembangan bagaimana? Ini ada gambar bayi. Dia ketika bayi hanya bisa mengoceh, tetapi ketika sudah tumbuh, sudah mulai mungkin SD ataupun SMP, dia bisa melafadzkan kalimat-kalimat. Jadi perkembangan itu berbeda dengan pertumbuhan. Kenapa? Karena perkembangan itu tidak bisa dilihat dengan mata ataupun diukur ataupun ditimbang. Karena perkembangan dalam biologi itu mengacu kepada proses menuju kedewasaan. Kalau untuk pertumbuhan itu perubahan fisiknya, tetapi kalau perkembangan itu merupakan proses menuju kedewasaan. Itu adalah perbedaan dari perkembangan dan pertumbuhan. Ciri makhluk hidup yang ketiga, ada seseorang yang berlari dan ada bunga yang menangkap serangga. Berarti ciri makhluk hidup yang ketiga adalah bergerak. Jadi setiap makhluk hidup itu pasti bergerak. Nah, bagaimana kalau tumbuhan, apakah itu juga bergerak? Iya, karena tumbuhan itu memiliki pergerakan yang pasif. Maksudnya bagaimana? Kalau pasif itu tidak berpindah tempat, kadang tidak bisa dilihat oleh mata karena perkembangannya itu bergeraknya itu tetap pada posisinya. Mungkin akarnya yang memanjang ataupun batangnya yang semakin tinggi. Itu merupakan pergerakan dari tumbuhan. Ciri makhluk hidup yang keempat yaitu ada gambar seseorang yang sedang hamil, ada pohon
pisang dengan tunasnya, dan ada harimau dengan anak-anaknya. Berarti ciri makhluk hidup yang keempat yaitu berkembang biak. Berkembang biak itu apa, Os? Berkembang biak adalah proses makhluk hidup dalam memperbarui keturunannya untuk mempertahankan atau memelihara spesiesnya agar tidak punah. Ciri makhluk hidup yang kelima yaitu ada zebra yang sedang makan rumput, terus ada singa yang sedang memburu, dan ada keluarga yang sedang sarapan. Berarti ciri makhluk hidup yang kelima yaitu membutuhkan makan. Setiap makhluk hidup itu pasti membutuhkan makan karena untuk memproses, untuk menghasilkan energi. Selanjutnya, ciri makhluk hidup yang keenam yaitu ini ada gambar seseorang yang berkeringat, terus yang mengeluarkan ini H2O berarti uap air, dan ada hewan yang sedang mengeluarkan pipis. Jadi yang keenam, ciri yang keenam yaitu mengeluarkan zat sisa. Ini itu mengeluarkan keringat, ini mengeluarkan uap air, dan ini mengeluarkan zat sisa dari ginjal. Ciri makhluk hidup yang ke-7 yaitu ada gambar ini putri malu yang ketika disentuh dia mengatupkan daunnya, dan ada anak yang terlalu pedas ketika makan cabai. Ada ciri makhluk hidup yang ke-7 yaitu peka terhadap rangsang. Kalau ini untuk peka terhadap, contoh peka terhadap rangsang untuk tumbuhan. Kalau yang ini panca indera kita. Jadi panca indera kita itu peka terhadap rangsang. Kalau contohnya ini perasa yang dicontohkan. Untuk yang lain masih ada peraba, penglihatan, terus pendengaran, dan masih ada yang lain. Nah, peka terhadap rangsang, nama lainnya adalah iritabilitas, yaitu kemampuan individu untuk menerima atau responsif terhadap segala jenis rangsangan yang diberikan. Kalau ini rangsangannya berupa sentuhan, kalau ini rangsangannya berupa rasa pedas. Nah, itu adalah ke-7 ciri-ciri makhluk hidup dari mulai bernafas sampai peka terhadap rangsangan. Setelah itu kita akan belajar tentang pengklasifikasian makhluk hidup, mengenal cara pengelompokan tumbuhan dan hewan. Yang pertama, amatilah beberapa gambar tumbuhan di bawah ini. Ada beberapa daun dari tumbuhan. Itu adalah gambar daun sirih, ini daun waru, terus selanjutnya ada daun mangga, daun jagung, daun singkong, daun padi, daun pepaya, dan terakhir daun jambu. Nah, bisa kita kelompokkan dari macam-macam daun tersebut. Nah, bentuk tulang daunnya itu bagaimana? Untuk bentuk daun menjari, contohnya adalah daun singkong dan daun pepaya. Untuk yang menyirip itu daun mangga dan daun jambu. Untuk bentuk tulang daun melengkung yaitu daun sirih dan daun waru. Dan bentuk daun yang sejajar contohnya adalah daun jagung dan daun padi. Nah, itu adalah contoh dari pengelompokan tumbuhan berdasarkan bentuk tulang daunnya. Dan masih banyak lagi.
nanti pengelompokan tumbuhan itu mungkin berdasarkan bunganya, berdasarkan akarnya, berdasarkan cara berkembang biaknya. Nah, itu banyak pengelompokan itu. Tergantung kita mengelompokkan itu berdasarkan apa. Kalau contoh di video ini berdasarkan bentuk tulang daunnya. Yang kedua yaitu hewan. Amatilah gambar hewan di bawah ini. Ada ikan, ada cacing, ada kucing, dan ada jerapah. Kita akan mengelompokkan keempat hewan ini berdasarkan yang pertama, ada tidaknya tulang belakang. Dari keempat hewan ini, yang memiliki tulang belakang itu apa saja, dan yang tidak memiliki tulang belakang itu hewan apa saja? Yang pertama, invertebrata. Invertebrata itu adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya adalah cacing. Kita kelompokkan, berarti cacing kita kelompokkan ke invertebrata. Sedangkan ikan, jerapah, dan kucing kita masukkan dalam kelompok vertebrata. Kenapa? Karena ikan, jerapah, dan kucing itu memiliki tulang belakang. Untuk invertebrata sudah hanya satu saja di sini yang menempati itu hanya satu hewan. Tetapi di vertebrata masih ada tiga hewan lagi. Harus kita kelompokkan lagi. Berdasarkan apa? Yang kedua, yaitu berdasarkan cara berkembang biak. Yang melahirkan itu siapa saja? Yaitu jerapah dan kucing. Sedangkan yang bertelur itu adalah ikan. Karena untuk cara berkembang biak bertelur itu hanya satu, berarti sudah sampai di sini. Untuk yang melahirkan masih ada dua lagi, harus kita kelompokkan lagi. Berdasarkan apa? Berdasarkan makanannya. Kalau untuk herbivora atau pemakan tumbuhan itu ditempati oleh jerapah. Sedangkan untuk omnivora atau pemakan segala itu ditempati oleh kucing. Ini adalah contoh salah satu pengklasifikasian hewan. Tetapi masih banyak lagi nanti klasifikasi hewan itu. Tergantung nanti berdasarkan apa. Kalau contoh dari Ustazah ini kan berdasarkan ada tidaknya tulang belakang. Yang kedua cara berkembang biaknya. Dan yang terakhir itu berdasarkan makanannya. Apa sih pengertian dan tujuan dari klasifikasi makhluk hidup itu? Nah, klasifikasi itu maksudnya apa? Klasifikasi makhluk hidup itu merupakan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan atau perbedaan ciri yang mudah kita amati. Nah, tujuan dari klasifikasi itu sendiri apa? Yang pertama yaitu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Kita bisa mengelompokkan, oh ini kelompok dari omnivora, ini kelompok dari karnivora, ini kelompok dari herbivora. Nah, itu. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Ketika kita sudah belajar tentang pengelompokan, kita nanti bisa mendeskripsikan ciri-ciri dari hewan tersebut, dari tumbuhan tersebut. Ciri-ciri yang dimiliki itu apa saja? Itu adalah tujuan dari klasifikasi. Tujuan yang ketiga yaitu mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang terakhir yaitu memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Nah, bicara tentang penamaan makhluk hidup, nah, ilmu
klasifikasi atau cabang ilmu biologi yang mempelajari penamaan, klasifikasi, dan pengelompokan spesies itu disebut ilmu taksonomi. Jadi ilmu taksonomi adalah ilmu yang mempelajari penamaan, klasifikasi, dan pengelompokan spesies. Ada kata takson. Takson itu apa? Takson adalah pengelompokan makhluk hidup dalam suatu kategori tertentu secara bertingkat. Ada dua takson, yaitu takson hewan dan takson tumbuhan. Ada tingkatan-tingkatan hewan dan tingkatan-tingkatan tumbuhan. Untuk takson hewan dimulai dari kingdom, filum, kelas, ordo, famili, genus, dan berakhir di spesies. Untuk takson tumbuhan dimulai dari kingdom, divisi, kelas, ordo, familia, genus, dan spesies. Untuk kalau seperti untuk manusia itu contohnya dia itu berasal dari negara mana? Negara Indonesia. Ada contoh ya, seumpama ada namanya Rani. Nah, Rani itu berasal dari bangsa mana? Oh, dia berasal dari negara Indonesia. Terus pulaunya mana? Pulaunya Jawa. Setelah itu provinsinya mana? Provinsinya Jawa Tengah. Terus kotanya mana? Kotanya dari Solo. Nah, seperti itu. Kalau seperti di dalam kehidupan IPS dimulai dari negara sampai yang paling bawah. Tapi untuk biologi itu kita mengenal dengan takson hewan dan takson tumbuhan, tingkatan hewan dan tingkatan tumbuhan. Contoh agar kita lebih jelas lagi, di dalam video ada pohon jagung dan pohon padi. Ini terbalik ya, untuk pohon padinya dan pohon jagungnya. Seharusnya ada di sini, tapi terbalik. Dimulai dari takson padi. Kingdomnya apa? Pak, plantae atau tumbuhan. Divisinya apa? Magnoliophyta. Kelasnya apa? Monocotyl. Ordonya apa? Poales. Familinya apa? Poacis. Dan genusnya apa? Oryza. Untuk spesiesnya Oryza sativa. Nah, untuk jagung apa? Nah, ini dimulai dari plantae atau tumbuhan. Spesiesnya yaitu mais. Itu adalah contoh dari takson tumbuhan. Ada tingkatan-tingkatan dari kingdom sampai spesies. Nah, untuk nama dari tumbuhan jagung maupun padi itu diambil dari spesiesnya. Jadi nama Romawi dari si jagung dan si padi itu adalah diambil dari spesiesnya. Nah, bagaimana cara pemberian nama dalam nama ilmiah itu? Dalam pemberian nama ilmiah kita mengenal tentang binomial nomenklatur. Maksudnya apa? Binomial nomenklatur itu, binomial nomenklatur adalah pemberian nama ilmiah makhluk hidup dengan dua kata. Contohnya ini Oryza sativa dan mais. Nah, bagaimana cara menulisnya untuk jagung dan padi itu? Syaratnya apa saja? Yang pertama itu adalah terdiri dari dua kata. Kata yang pertama itu adalah genus atau marganya dan harus diawali dengan huruf besar. O-nya ini harus besar dan Z-nya ini juga harus besar. Untuk yang kedua, kata yang kedua sativa dan mais ini itu merupakan spesiesnya atau jenisnya dan ditulis dengan huruf kecil. Harus ditulis dengan huruf kecil. Syarat yang kedua
Cara penulisannya itu bisa dicetak miring. Kalau cetak miring berarti cetak miring semuanya, atau cetak tebal. Kalau dicetak tebal berarti tidak boleh dicetak miring. Dan yang terakhir apabila di garis bawah, tidak boleh dicetak tebal maupun dicetak miring. Jadi ini cara penulisannya, boleh dicetak miring, boleh dicetak tebal, atau boleh di garis bawah. Itu adalah cara pemberian nama ilmiah makhluk hidup. Setelah itu, dalam klasifikasi makhluk hidup, kita mengenal tentang klasifikasi 5 kingdom. Siapakah yang pertama kali atau mengemukakan tentang 5 kingdom ini? Beliau adalah Robert H. Whittaker, mengemukakan bahwa makhluk hidup itu dikelompokkan menjadi 5 kingdom, yaitu kingdom Monera, kingdom Protista, setelah itu ada kingdom Jamur atau fungi, yang keempat itu adalah kingdom Plantae atau tumbuhan, dan yang terakhir itu adalah kingdom hewan atau animalia. Nanti kita belajar satu-satu: Monera, Protista, Jamur, tumbuhan, dan hewan. Kita awali dengan kelompok Monera. Kata Monera itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu moneres, yang artinya tunggal. Jadi untuk Monera itu memiliki ciri yang pertama, bersel tunggal. Setelah itu ciri yang kedua yaitu belum mempunyai membran inti, dan spesiesnya itu ada 4.000 spesies. Ada jumlahnya, itu untuk jumlah spesiesnya ada 4.000 spesies. Contohnya apa saja? Yaitu bakteri. Bisa dilihat bakteri itu gambarnya seperti ini. Dan yang kedua, contoh kelompok Monera yang kedua yaitu ganggang biru. Hanya ganggang biru saja yang menempati kelompok Monera. Untuk ganggang hijau itu nanti berada di kelompok Protista. Manfaatnya untuk kingdom Monera itu apa saja? Kalau dalam pertanian itu bakteri yang dapat mengikat nitrogen. Jadi bakterinya bisa digunakan untuk mengikat nitrogen sehingga tanah itu menjadi subur. Dalam bidang industri, ini Lactobacillus. Ini nanti untuk pembuatan yang kalian kenal yaitu Yakult. Dalam bidang farmasi apa? Manfaat dalam kingdom di dalam bidang farmasi yaitu bakteri penghasil antibiotik. Dan masih banyak lagi manfaat kingdom Monera ini, karena memang spesiesnya ada banyak. Tadi sudah saya jelaskan ada 4.000 spesies. Kingdom yang kedua yaitu kelompok Protista. Kingdom ini kingdom yang terdiri dari satu sel atau banyak sel dan sudah memiliki membran inti atau organisme eukariotik serta bersel tunggal. Untuk kelompok Protista ini apa saja? Yang pertama yaitu Protista yang menyerupai hewan atau protozoa. Contohnya adalah amoeba. Yang kedua yaitu Protista menyerupai tumbuhan atau alga. Contohnya adalah ganggang hijau. Dan yang terakhir adalah Protista yang menyerupai jamur. Itu adalah contoh-contoh dari Protista. Selanjutnya kelompok fungi. Fungi itu nama lainnya adalah jamur. Kata jamur berasal dari kata Latin yakni fungi. Fungi atau jamur adalah bersifat
eukariotik dan tidak berklorofil. Reproduksinya secara aseksual dan seksual. Maksudnya bagaimana? Dia itu kalau aseksual berarti tidak dengan aseksual berarti tidak berdasarkan perkawinan. Kalau seksual berarti melalui perkawinan. Yang ketiga, jamur atau fungi itu hidupnya di tempat yang lembab. Dan yang terakhir, tumbuhan fungi itu tersusun atas benang-benang hifa. Itu tentang kelompok fungi. Setelah itu kita lanjutkan ke kelompok plantae atau tumbuhan. Kelompok plantae nama lainnya adalah tumbuhan. Tumbuhan itu merupakan organisme multiseluler. Maksudnya bagaimana multiseluler? Multi berarti banyak. Multiseluler berarti memiliki banyak sel. Terus plantae itu merupakan autotrof, makhluk hidup satu-satunya makhluk hidup yang bersifat autotrof. Maksudnya dia itu bisa membuat makanannya sendiri. Untuk hewan dan manusia itu merupakan heterotrof. Kebalikan dari autotrof adalah heterotrof. Di dalam kelompok plantae, kita akan belajar tentang tumbuhan berbiji. Apa saja tumbuhan berbiji itu? Yang pertama adalah tumbuhan berbiji terbuka atau gimnosperme. Dan yang kedua adalah tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperme. Tumbuhan biji terbuka itu ciri-cirinya bagaimana? Yang pertama, alat reproduksinya itu merupakan strobilus, yaitu kumpulan dari sporofit. Ciri yang kedua yaitu bijinya tidak terlindung daun buah. Ciri yang ketiga yaitu memiliki daun yang sempit dan tebal serta daunnya kaku. Contohnya ini adalah daun cemara. Tulang dan daunnya tidak bervariasi, tidak ada variasinya. Ya, seperti ini. Tulang daunnya, untuk daunnya ya sempit dan tebal, daunnya juga kaku. Hampir semua rata-rata dari biji terbuka yang memiliki seperti ini, daun kaku. Dan yang terakhir, tidak terdapat bunga sejati. Untuk ciri tumbuhan berbiji tertutup yang pertama yaitu alat reproduksinya adalah bunga. Ini ada gambar, contohnya adalah pohon jambu. Dia memiliki bunga. Untuk reproduksinya itu menggunakan bunga. Bijinya terlindungi daun buah, memiliki daun yang sempit. Kita ulangi lagi untuk ciri-ciri tumbuhan berbiji tertutup. Yang pertama itu adalah alat reproduksinya itu berupa bunga. Yang kedua, biji terlindungi dari daun buah. Yang ketiga, memiliki daun yang bervariasi. Tulang daunnya pun juga bervariasi dan terdapat bunga sejati. Untuk tumbuhan berbiji tertutup nanti kita bedakan lagi menjadi dua, yaitu monokotil dan dikotil. Adapun ciri-ciri dari monokotil atau perbedaan antara monokotil dan dikotil yaitu adalah keping berdasarkan keping bijinya.
Untuk monokotil itu hanya 1, dan untuk dikotil ada 2 keping biji. Tulang daun dari monokotil itu berupa sejajar dan melengkung. Untuk tulang daun dikotil itu tulang daunnya berupa sirip dan menjari. Batang monokotil berkas pengangkutnya itu tersebar, sedangkan dikotil berkas pengangkutnya tersusun dalam satu lingkaran. Untuk bunganya untuk monokotil bagian perhiasan bunga hanya terdiri dari 3 atau kelipatannya. Ini di contoh ini ada 6. Untuk dikotil bunga perhiasannya itu terdiri 2, 4, 5 atau kelipatannya. Contohnya ini ada 10. Untuk akarnya monokotil berupa serabut, sedangkan dikotil itu memiliki akar tunggang. Selanjutnya kita membahas kingdom yang terakhir, yaitu kelompok Animalia atau bisa disebut dengan hewan. Kingdom Animalia itu adalah organisme dengan sel kelompok yang multiseluler, sama dengan plantae atau tumbuhan. Nah, bedanya yaitu untuk Animalia merupakan hewan jenis heterotrof atau tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Itu adalah perbedaan antara tumbuhan dengan Animalia. Kalau tumbuhan itu autotrof, kalau Animalia atau hewan itu heterotrof. Nah, ada berapa macam untuk kelompok Animalia ini? Kita belajar tentang berdasarkan perbedaan tulang belakangnya, ada dan tidaknya tulang belakang. Dibedakan untuk kingdom Animalia itu dibedakan menjadi 2, yaitu invertebrata dan vertebrata. Invertebrata berarti tidak ada. Nama lain dari invertebrata itu adalah avertebrata. Nah, invertebrata itu merupakan jenis hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau tulang punggung, sedangkan vertebrata itu merupakan jenis hewan yang memiliki tulang belakang atau hewan yang memiliki tulang punggung. Contohnya apa saja? Nah, ini vertebrata, contoh dari vertebrata. Hewan-hewan yang kisarannya itu besar, itu biasanya memiliki tulang belakang. Sedangkan serangga, contoh-contoh dari serangga atau hewan-hewan laut itu merupakan contoh dari invertebrata. Sekian hari ini pembelajaran tentang klasifikasi makhluk hidup. Jangan lupa belajar lagi, karena tanggal 17 September nanti kita akan menghadapi yang namanya PTS. Untuk IPA nanti ada 2 bab yang akan kita gunakan, bab pertama dan bab yang kedua ini tentang klasifikasi makhluk hidup. Amal soleh jangan lupa dikerjakan di Google Form-nya, jangan lupa absen dan mengerjakan soal yang Ustazah share melalui link di deskripsi YouTube. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.